Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membaca soal UTS yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin SEMM, yaitu mata kuliah MPI, Manajemen Pemasaran Internasional. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohanaria, NIM 1910417011, jurusan Manajemen, mata kuliah MPI, Manajemen Pemasaran Internasional, hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, kelas pagi C, dosen atau asisten Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan membaca soal bagian A yang berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Mengapa? Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? 3. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. 5. Bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Bagian B ini berkaitan dengan teori Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Yang 2, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasaran internasional. 3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? 4. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Bagian C yaitu berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan Manajemen Pemasaran Internasional. Setelah mahasiswa menonton video-video Manajemen Pemasaran Internasional ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video Manajemen Pemasaran Internasional yang mahasiswa nonton. Baik, di sini saya akan menjawab jawaban bagian A. Yang pertama, saya selalu hadir dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional karena saya tidak mau ketinggalan mata kuliah MPI tersebut. Di dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional banyak yang harus kita pelajari, apa itu pengertian MPI dan lain-lain. Oleh sebab itu saya tidak pernah ketinggalan di dalam mata kuliah MPI, baik itu informasi, tugas, materi yang dibahas di hari itu juga. 2. Di dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional saya hadir 14 kali pertemuan selama kuliah daring. Selama kuliah daring ada beberapa kali saya masuk menggunakan tatap muka lewat Zoom atau Meet. Soal nomor 3, selama saya masuk di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, banyak hal yang saya pelajari di situ.
Salah satu contoh yang telah saya pelajari di dalam mata kuliah MPI yaitu perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Manfaat yang saya pelajari dalam mata kuliah manajemen pemasaran internasional adalah meningkatkan kompetensi para pelaku usaha, kualitas produk yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan selera masyarakat, perbaikan komunikasi dan transportasi kualitas. Soal nomor 4, yaitu jawaban nomor 4. Di dalam mata kuliah MPI yaitu Manajemen Pemasaran Internasional, tugas struktur yang diberikan oleh dosen saya yaitu merekod video yang sudah dikirim oleh dosen saya sendiri. Selanjutnya meringkas materi yang dipelajari dan membuat PPT isi dalam materi ataupun dalam video penjelaskan tentang MPI. Jawaban nomor 5, yang memberi kesan saya di saat belajar mata kuliah manajemen pemasaran internasional yaitu pemasaran internasional berfokus pada penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Jawaban bagian B. Yang pertama, karena pemasaran internasional penting dalam suatu negara identik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antar negara. 2. Ada beberapa faktor pendorong pedagang internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah letak geografis setiap negara berbeda-beda. Selanjutnya, keinginan untuk memperoleh income. Lebih faktor pendorong perdagangan antar negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income sebuah negara, maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. Selanjutnya, ingin memperluas target pasar. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah untuk memperluas pasar. Selanjutnya, adanya perbedaan iklim. Faktor yang mempengaruhi perdagangan nasional lainnya adalah adanya perbedaan iklim antar negara. Meningkatkan kualitas SDM, sumber daya alam. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka SDM, sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Transportasi antar negara. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih dapat membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara. Ingin meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor, dan adanya rasa saling membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah adanya rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Nomor 3, ada beberapa hambatan melalui ekspor ke negara tujuan, yaitu ekspor Indonesia selama ini cenderung ditopang natural intensif produks surplus perdagangan disebabkan karena kenaikan harga dan bukan karena nilai tambah.
Pemaparan market analisis atau market inteligensi masih minimal. Ego sektoral antar lembaga pemerintah terkait ekspor, kurang pemahaman dan pengenalan terkait informasi pasar non-tradisional. Nomor 4, segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, segmentasi pasar membantu pemanfaat sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Segmentasi pasar yang perlu untuk mengetahui pelanggaran itu yaitu segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, segmentasi waktu. Manfaat segmentasi pasar: lebih mudah menentukan pasar, mudahnya menentukan strategi pemasaran. Jawaban bagian C yang pertama, yaitu video yang pertama yang telah saya tonton. Yang pertama berjudul tentang pemasaran internasional vs pemasaran global. Makna dari video tersebut adalah di dalam video tersebut berisi tentang kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan pada upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global yang bertujuan berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan bersaing di pasar dunia. Teori-teori yang dibahas dalam video tersebut pengertian internasional dan global, yaitu istilah kedua ini mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Warm, go internasional. Kejenuhan pasar domestik, persaingan, peluang-peluang pasar, kurva pengalaman yang tajam, dan posisi pasar ceruk. Jenis-jenis pemasaran internasional, pemasaran ekspor, pemasaran internasional, pemasaran multinasional, pemasaran multinasional, dan pemasaran global. Tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global. Manfaat dan wawasan yang diperoleh dalam video tersebut meningkatkan kompetensi para pengusaha. Pemasaran global mempunyai suatu tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencari dan mendapat berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal penjualan produknya kepada masyarakat. Kompetensi tersebut nantinya akan bisa terlihat dengan jelas tentang siapa saja pengusaha yang berkompetensi dan kurang berkompeten. Video yang kedua berjudul tentang lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Makna dari judul video tersebut adalah banyak hal yang kita dapat dalam lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Makna yang kita ambil lingkungan budaya terdiri dari lembaga kekuasaan lain maupun mempengaruhi nilai dasar, persepsi, dan perilaku masyarakat setempat. Teori-teori yang dibahas dalam video tersebut, poin-poin yang ada di dalam materi tersebut, definisi dari budaya, elemen-elemen kebudayaan, perbandingan antar budaya dan kebudayaan, keterkaitan dengan bauran pemasaran, lingkungan kebudayaan penting dalam pemasaran global. Pemikiran yang matang, jauh mana budaya suatu tempat
produk atau program promosi yang tidak sesuai di suatu tempat akan merugikan nama perusahaan. Elemen budaya, estetika dia spesifik. Estetika ditentukan oleh 3 prinsip. Yang pertama adalah kompleksitas dan dekorasi yang terdiri berbagai bentuk dan warna. Kemudian harmonis dan alam, image pepohonan, gunung, dan bunga. Manfaat dan wawasan yang diperoleh dalam video tersebut. Banyak hal yang kita manfaatkan dalam video lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Banyak contoh yang kita pelajari dalam bentuk produk dan program, di mana di dalam perusahaan tersebut menjualkan banyak barang untuk dijual dan promosikan kepada masyarakat setempat. Baik, hanya ini yang bisa saya baca dari jawaban saya sendiri. Sekian dan terima kasih.